Herodias dalam narasi Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, kisahnya terkait erat dengan kisah Nabi Yahya, John the Baptist, yang diabadikan dalam beberapa tafsir dan literatur sejarah Islam. Cerita ini menggambarkan kekejaman dan tipu daya yang menyelimuti istana, serta kehancuran moral yang merasuki hati beberapa tokoh pada masa itu. Herodias dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan, sebagai seorang wanita yang ambisius dan haus kekuasaan. Ia menikah dengan seorang bangsawan dari keluarga Herodes, namun pernikahannya tidak bertahan lama. Dalam upaya mencari pengaruh dan kedudukan yang lebih tinggi, Herodias kemudian menikah dengan Herodes Antipas, seorang penguasa yang memerintah wilayah Galilea. Sebagai istri Herodes Antipas, Herodias menjadi sosok yang sangat berpengaruh di balik takhta. Ketika Nabi Yahya mulai mendakwakan kebenaran dan mengkritik hubungan Herodias dengan Herodes yang tidak sah dalam pandangan agama, ia merasa terhina. Nabi Yahya dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan mereka melanggar hukum Tuhan karena Herodes menikahi istri saudaranya yang masih hidup. Perkataan ini membuat Herodias sangat marah dan berniat untuk membungkam Nabi Yahya selamanya. Meskipun Herodes sendiri mengagumi Nabi Yahya dan enggan menyakitinya, pengaruh Herodias semakin besar. Pada suatu malam, dalam sebuah pesta mewah, putri Herodias yang dikenal sebagai Salome dalam literatur barat menari di hadapan Herodes. Tarian itu begitu memikat hingga Herodes berjanji untuk memberikan apa saja yang diminta oleh Salome. Dengan panduan dari Herodias, putrinya meminta kepala Nabi Yahya sebagai hadiah. Herodes terkejut dan bimbang, namun karena telah bersumpah di hadapan para tamu, ia merasa terpaksa memenuhi permintaan tersebut. Kepala Nabi Yahya pun dipersembahkan dalam sebuah nampan, sebagai simbol dari tipu daya dan kerakusan manusia terhadap kekuasaan. Dalam perspektif Islam, kematian Nabi Yahya adalah tragedi besar, di mana seorang nabi yang mulia dibunuh karena keberaniannya menyampaikan kebenaran. Herodias dalam cerita ini menjadi lambang kebencian yang mendorong kejahatan, memperlihatkan bagaimana ambisi duniawi dapat menggerogoti hati seseorang hingga melakukan dosa yang besar. Kisah Herodias dalam sejarah Islam tidak berfokus pada kehidupannya secara pribadi, tetapi lebih kepada dampak dari tindakannya terhadap seorang nabi. Herodias dianggap sebagai figur yang melambangkan kezaliman dan kejahatan yang seringkali menyertai ambisi tanpa batas. Herodias adalah tokoh penting dalam kisah Perjanjian Baru, terutama terkait dengan peristiwa penyaliban Yohanes Pembaptis. Dia merupakan seorang perempuan yang hidup di masa Kekaisaran Romawi dan terkenal karena peranannya dalam kematian Yohanes Pembaptis. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengannya. Pertama, Herodias. Di sebuah istana megah yang berada di tanah Yudea, Herodias hidup sebagai istri Herodes Antipas, penguasa Galilea. Sejak awal pernikahannya, Herodias dikenal sebagai wanita yang ambisius, haus kekuasaan, dan tidak segan-segan menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pernikahannya dengan Herodes Antipas sendiri menjadi perbincangan karena dianggap melanggar hukum Tuhan. Herodias pernah menikah dengan saudara Herodes, dan menurut hukum agama Yahudi, pernikahan semacam itu dianggap tidak sah. Di masa itu, muncul seorang nabi yang mulia bernama Yahya. Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang jujur, tegas, dan tidak takut menyuarakan kebenaran, meskipun kebenaran itu pahit didengar oleh para penguasa. Suatu hari, Nabi Yahya berdiri di depan umum dan mengecam hubungan antara Herodias dan Herodes. "Ini adalah dosa," seru Yahya di depan orang-orang. "Bagaimana bisa seorang lelaki menikahi istri saudaranya, sementara saudaranya masih hidup? Hukum Tuhan telah dilanggar, dan kesalahan ini harus dihentikan." Berita ini sampai ke telinga Herodias. Wajahnya memerah, matanya menyala dengan kebencian. Ia tidak terima atas penghinaan yang dilontarkan oleh Nabi Yahya. "Beraninya dia," seru Herodias menggertakkan giginya. "Dia menghina aku di depan rakyatku. Ini tidak bisa dibiarkan." Herodes yang mendengar ucapan itu merasa khawatir. Ia tahu bahwa Nabi Yahya adalah seorang nabi yang dihormati oleh banyak orang. Namun, cintanya kepada Herodias membuatnya bimbang. Di suatu malam yang sunyi, Herodias mendekati Herodes di ruangannya. "Suamiku," bisiknya dengan suara yang manis namun beracun, "kau tahu bahwa kita tak bisa membiarkan Yahya terus berbicara seperti itu. Dia merusak reputasiku. Reputasimu. Kita harus menghentikannya." Herodes menggeleng, meskipun terlihat ada keraguan di matanya.
Aku tahu dia keras dalam ucapannya, tapi Yahya adalah nabi. Aku tidak bisa menyakitinya, Herodias. Rakyat akan memberontak jika kita membunuhnya." Herodias menatapnya tajam. "Apakah kau lebih memilih seorang nabi daripada istrimu? Jika dia terus berbicara seperti ini, kita akan kehilangan segalanya. Kau tahu apa yang harus dilakukan." Herodes terdiam. Hatinya bimbang antara rasa hormatnya kepada Yahya dan cintanya pada Herodias. Beberapa hari kemudian, diadakan pesta besar di istana Herodes. Musik mengalun meriah, makanan melimpah, dan para tamu bersorak gembira. Di tengah pesta, Salome, putri Herodias, tampil menari di depan para tamu. Tarian Salome begitu indah dan memikat hingga Herodes, dalam suasana yang mabuk oleh anggur dan kegembiraan, berjanji di hadapan semua orang. "Mintalah apa saja, Salome," katanya dengan suara lantang, "dan aku akan memberikannya kepadamu, bahkan setengah dari kerajaanku." Salome berhenti menari sejenak. Ia berlari ke arah ibunya, Herodias, yang duduk di tepi ruangan dan membisikkan sesuatu. Herodias menatap putrinya dengan dingin, lalu membisikkan sesuatu kembali ke telinganya. Salome kembali ke hadapan Herodes dengan wajah polosnya. "Aku ingin kepala Nabi Yahya di atas nampan," katanya dengan tenang. Ruang pesta tiba-tiba hening. Herodes terkejut, wajahnya memucat. "Tidak mungkin, tidak. Yahya adalah nabi Tuhan." Namun janji sudah terucap, dan di depan para tamu, Herodes tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dengan hati yang berat, ia memerintahkan para penjaga untuk melakukan perintah Salome. Malam itu, kepala Nabi Yahya dipersembahkan di atas sebuah nampan perak kepada Herodias sebagai tanda kemenangan tipu daya dan kebencian. Herodias tersenyum puas, namun tindakan itu menjadi noda hitam dalam sejarah kekuasaan mereka. Kematian Nabi Yahya yang tak bersalah menjadi bukti bagaimana ambisi dan kebencian dapat menghancurkan hati manusia. Herodias, meskipun berhasil membungkam suara Yahya, tidak bisa menghindar dari takdirnya. Penguasa yang lalim seperti Herodes dan Herodias akhirnya jatuh dari kekuasaannya, sementara nama Yahya tetap dikenang sebagai seorang nabi yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun harus membayarnya dengan nyawanya. Kedua, Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah seorang raja wilayah, tetrark, yang memerintah di bawah kekuasaan Romawi. Dia adalah suami kedua Herodias, dan meskipun dia sebenarnya enggan membunuh Yohanes Pembaptis, dia akhirnya melakukannya karena dorongan dari Herodias dan janji yang dia buat di depan umum. Ketiga, Salome. Salome adalah putri Herodias dari pernikahannya yang pertama dengan Herodes Filipus. Dalam kisah yang terkenal, Salome menari di hadapan Herodes Antipas selama perayaan ulang tahunnya. Herodes, yang sangat terpesona oleh tariannya, berjanji akan memberinya apapun yang dia inginkan. Atas saran ibunya, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Herodes, meskipun ragu, akhirnya memenuhi permintaan tersebut karena dia telah bersumpah di depan para tamu. Kelima, peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah Kristen yang menunjukkan kekuasaan politik dan moralitas pada masa itu. Herodias memainkan peran kunci dalam pembunuhan Yohanes karena dendamnya terhadap kritik Yohanes atas pernikahannya. Yohanes akhirnya dipenggal dan kepalanya dibawa kepada Salome dan Herodias. Di sebuah kota besar di tanah Yudea, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh keteguhan dalam menyampaikan pesan Tuhan. Sejak muda, Yahya telah dianugerahi hikmah dan kebijaksanaan. Ia hidup dengan penuh kesederhanaan, menjauh dari gemerlap duniawi, dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menegakkan kebenaran. Keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran membuatnya dihormati oleh banyak orang, tetapi juga membuatnya menjadi sasaran kebencian para penguasa zalim. Di istana megah milik Herodes Antipas, seorang penguasa Galilea, Yahya menghadapi ujian besar. Herodes telah melakukan pernikahan yang dilarang oleh hukum Tuhan. Ia menikahi Herodias, yang merupakan istri saudaranya. Pernikahan ini adalah perbuatan dosa yang terang-terangan, melanggar hukum. Rakyat mungkin takut berbicara, tetapi tidak demikian dengan Yahya. Ia adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, apapun risikonya. Suatu hari, di hadapan banyak orang, Yahya berdiri dengan tenang. Namun, suara yang keluar dari mulutnya penuh dengan keberanian dan kekuatan.
Herodes dan Herodias telah melanggar hukum Tuhan, serunya. Seorang pria tidak boleh menikahi istri saudaranya yang masih hidup. Ini adalah perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua harus tahu bahwa dosa ini besar dan mereka harus bertobat. Berita tentang ucapan Yahya segera sampai ke telinga Herodias. Amarahnya meluap-luap, wajahnya memerah, dan kebenciannya pada Yahya semakin dalam. Beraninya dia menghina kita di hadapan rakyat, teriak Herodias penuh kemarahan di ruang pribadinya. Dia membuat kita terlihat hina. Suamiku, kau harus menghentikan Yahya sebelum dia merusak seluruh kerajaanmu. Herodes, yang juga mendengar ucapan Yahya, merasa bimbang. Di satu sisi, ia tahu bahwa Yahya adalah nabi yang dihormati oleh banyak orang dan mengganggunya bisa memicu pemberontakan di kalangan rakyat. Namun, di sisi lain, pengaruh Herodias semakin kuat. Ia mencintai istrinya dan tidak ingin kehilangan kendali atas kekuasaannya. Yahya adalah nabi, kata Herodes dengan nada pelan, mencoba menenangkan Herodias. Aku tidak bisa menyakitinya. Rakyat akan marah jika kita membunuhnya. Herodias menatap Herodes dengan tajam. Apakah kau lebih takut kepada rakyat daripada padaku? Kau penguasa di sini. Apakah kau akan membiarkan seorang nabi menginjak-injak kehormatan kita? Herodes terdiam. Meski hatinya bimbang, cintanya kepada Herodias membutakan akal sehatnya. Namun, ia masih enggan mengambil tindakan langsung terhadap Yahya. Herodias, yang licik, menyusun rencana jahat untuk membunuh Yahya tanpa membuat Herodes secara langsung memerintahkannya. Suatu malam, istana di Galilea menjadi tuan rumah pesta besar. Para bangsawan, pejabat, dan orang-orang penting berkumpul. Musik mengalun meriah, makanan melimpah, dan suasana dipenuhi tawa. Di tengah kemeriahan itu, Herodias melihat kesempatan untuk menjalankan rencananya. Ia memanggil putrinya, Salome, yang dikenal karena kecantikannya dan kelincahannya dalam menari. Salome, bisik Herodias, ini saatnya kau memikat Herodes dengan tarianmu. Setelah dia tersihir, mintalah sesuatu yang akan membungkam Yahya untuk selamanya. Salome menatap ibunya dengan sedikit kebingungan. Apa yang harus aku minta, ibu? Herodias menatapnya tajam, penuh kebencian. Mintalah kepala Yahya di atas nampan. Salome terkejut mendengar permintaan ibunya, tetapi ia tidak berani menentangnya. Dengan hati yang berat, ia berjalan ke tengah aula dan mulai menari. Setiap gerakannya anggun, setiap langkahnya memikat. Herodes yang sedang mabuk oleh anggur dan suasana pesta, terpesona oleh kecantikan dan tarian Salome. Ketika tarian selesai, Herodes berdiri, tersenyum lebar, dan dengan suara lantang berkata, "Mintalah apa saja Salome, demi tarianmu yang indah, aku akan memberimu apa saja, bahkan setengah dari kerajaanku." Salome berhenti sejenak. Ia menatap Herodes, lalu berbisik pelan, "Aku ingin kepala Nabi Yahya di atas nampan." Herodes terkejut. Wajahnya berubah pucat. "Tidak, itu mustahil," ucapnya lirih. "Yahya adalah nabi. Aku tidak bisa membunuhnya." Namun, Herodias yang duduk di sudut ruangan menatap Herodes dengan tajam, mengingatkannya akan janji yang baru saja ia ucapkan. Herodes terjebak oleh sumpahnya sendiri. Di depan tamu-tamunya, ia tidak bisa menarik kembali perkataannya. Ia tahu bahwa tindakannya ini salah, tetapi ia juga tahu bahwa kehormatannya dipertaruhkan. Dengan hati yang berat, Herodes akhirnya memerintahkan para penjaga untuk menangkap Yahya. "Bawakan kepalanya," katanya pelan, suaranya dipenuhi penyesalan. Tak lama kemudian, kepala Nabi Yahya dibawa di atas sebuah nampan perak. Para penjaga menyerahkannya kepada Salome, yang kemudian memberikan nampan itu kepada ibunya, Herodias. Herodias menatap kepala Yahya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Namun, meskipun ia berhasil membungkam Nabi Tuhan, kejahatan ini tidak membawa kebahagiaan atau kedamaian bagi mereka. Setelah kematian Nabi Yahya, Herodes dan Herodias hidup dalam ketakutan. Kekuasaan mereka mulai merosot, dan mereka kehilangan dukungan dari rakyat. Sementara itu, nama Nabi Yahya terus dikenang sebagai seorang nabi yang berani berdiri melawan kezaliman, meskipun harus membayar dengan nyawanya. Kematian Yahya menjadi simbol keberanian dalam menegakkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Di sebuah kota suci di tanah Palestina, Nabi Zakaria adalah seorang pemimpin spiritual yang sangat dihormati. Beliau telah mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan membimbing umatnya ke jalan yang benar. Meskipun usianya telah lanjut, ia tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Seringkali, Zakaria menghabiskan malamnya dalam doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya seorang anak yang akan meneruskan perjuangannya dalam menegakkan kebenaran. Ya Tuhanku, doa Zakaria suatu malam di dalam mihrabnya. Tulang-tulangku sudah lemah dan rambutku telah memutih karena usia. Tapi Engkau Maha Pengasih, dan aku memohon kepadamu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan melanjutkan risalahmu dan menjaga agama ini setelah aku tiada. Doa Zakaria yang tulus didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski usianya sudah sangat tua dan istrinya yang mandul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya seorang putra yang bernama Yahya, yang kelak juga akan menjadi seorang nabi. Nabi Zakaria sangat mencintai anaknya dan membesarkan Yahya dengan penuh kasih sayang serta ajaran kebenaran. Namun, di tengah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya, ada penguasa zalim yang iri dengan pengaruh besar Nabi Zakaria. Penguasa itu tidak suka dengan kehadiran Zakaria yang dengan keteguhannya dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak menarik hati rakyat untuk mengikuti jalan yang lurus. Penguasa ini takut kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Maka, ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Aku tidak bisa membiarkan Zakaria terus mempengaruhi rakyatku, kata penguasa itu kepada para penasihatnya. Dia membawa pengaruh yang bisa membahayakan kekuasaanku. Jika orang-orang terus mendengarkannya, mereka akan berbalik melawan pemerintahanku. Zakaria harus dihentikan. Para penasihatnya mengangguk setuju, dan segera mereka mulai menyebarkan fitnah di antara rakyat, mengatakan bahwa Zakaria merencanakan pemberontakan. Isu-isu palsu ini membuat penguasa merasa bahwa ia memiliki alasan untuk menyingkirkan Zakaria secara permanen. Suatu malam, ketika Zakaria sedang berdoa di mihrabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan beliau bahwa bahaya semakin dekat. Zakaria merasakan desakan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di sebuah hutan terdekat. Hamba-Mu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada kehendak-Mu. Jika ini adalah ujian, hamba akan menerimanya. Doa Zakaria sambil meninggalkan tempat ibadahnya dengan hati penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria berlari ke hutan, menyusuri pepohonan, mencari perlindungan dari para tentara yang dikirim oleh penguasa zalim. Akhirnya, Zakaria tiba di dekat sebuah pohon besar. Dalam hatinya, beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon itu terbuka dan Zakaria pun masuk ke dalam batangnya, tersembunyi dari pandangan. Namun, seorang prajurit dari pasukan penguasa melihatnya dari kejauhan dan segera memberitahu penguasa. Dia ada di dalam pohon itu yang mulia, kata prajurit itu dengan penuh semangat. Kami harus menghancurkan pohon itu untuk menangkapnya. Penguasa yang kejam itu memerintahkan untuk membawa gergaji besar. Dengan hati yang dingin, mereka mulai menggergaji pohon itu perlahan-lahan. Di dalam batang pohon, Nabi Zakaria tetap berdoa, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat gergaji semakin dalam menembus batang pohon, Zakaria tetap tenang. Hatinya dipenuhi dengan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik hidupnya yang tersisa. Beliau tidak merasakan ketakutan karena tahu bahwa kehidupannya di dunia hanyalah sementara, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan tempat yang lebih baik baginya di akhirat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisik Zakaria dengan penuh kepasrahan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jika ini adalah akhir perjalananku di dunia ini, izinkan aku mati dalam keadaan tunduk kepadamu. Dengan penuh kekejaman, para algojo penguasa terus menggergaji sampai akhirnya pohon itu terbelah, dan Nabi Zakaria gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kematian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, suasana di istana Herodes Antipas tampak tenang di luar, tetapi gelap dan bergejolak di dalam hati para penghuninya. Herodias, yang telah berhasil menyingkirkan kedua nabi yang dianggap menghalangi ambisinya, awalnya merasa puas. Dia merasa telah membungkam kebenaran yang diwakili oleh Yahya dan Zakaria. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam setelah eksekusi Nabi Yahya, Herodias duduk di istana bersama Herodes. Dia tersenyum penuh kemenangan,
tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganggunya. "Suamiku," kata Herodias dengan nada licik, "kini kita bebas. Mereka yang berani menentang kita sudah tiada. Kita bisa memerintah tanpa gangguan lagi." Herodes menatap Herodias, namun ada kekhawatiran yang dalam di matanya. Sejak kepala Nabi Yahya dipersembahkan di atas nampan kepada Salome, Herodes tidak pernah bisa tidur nyenyak. Hatinya terasa gelisah setiap malam, seolah-olah ada bayangan yang terus menghantui pikirannya. "Apakah kita benar-benar bebas, Herodias?" tanya Herodes dengan suara serak. "Sejak kematian Yahya, aku tidak pernah merasa damai. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajahnya dan hatiku dipenuhi rasa bersalah yang tak tertahankan." Herodias menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. "Itu hanya rasa takut yang tak beralasan. Kau adalah raja dan Yahya hanyalah seorang pemberontak yang berani menentangmu. Kau melakukan apa yang perlu untuk mempertahankan kekuasaanmu." Namun, dalam hati, bahkan Herodias tidak bisa mengabaikan bayangan yang menghantuinya. Setiap malam, dia merasakan dinginnya udara yang menusuk, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat menyelimuti istana. Angin berhembus melalui jendela, membawa bisikan-bisikan yang mengerikan. "Herodias, Herodias." Bisikan itu terdengar samar, tapi cukup jelas di telinganya. Suatu malam, ketika sedang beristirahat di tempat tidurnya, Herodias terbangun mendadak. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Dia bermimpi bahwa dirinya berada di tengah lautan yang bergelora, tenggelam tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Di antara gelombang yang ganas, ia melihat sosok Nabi Yahya dan Nabi Zakaria berdiri di kejauhan, memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Ini hanya mimpi," gumam Herodias pada dirinya sendiri. "Aku tak boleh membiarkan diriku terpengaruh." Namun, semakin ia berusaha melupakan mimpi-mimpi itu, semakin nyata bayangan kedua nabi yang telah ia hancurkan. Suara Nabi Yahya yang lantang, yang dahulu berani menentang pernikahannya dengan Herodes, terus menggema di kepalanya. "Kau melanggar hukum Tuhan, Herodias," suara Yahya terus menghantui. "Dan atas perbuatanmu, kau akan menerima balasan yang setimpal." Sementara itu, Herodes juga mengalami hal serupa. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidurnya. Ia melihat istananya runtuh, rakyatnya memberontak, dan kerajaannya jatuh ke dalam kekacauan. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di sebuah tempat yang gelap, di mana api dan asap menyelimuti langit. Di depannya, berdiri Nabi Yahya dan Zakaria, dengan tatapan penuh kebijaksanaan tetapi juga keadilan yang tak tergoyahkan. "Herodes," ucap Zakaria dalam mimpinya, "engkau telah menumpahkan darah suci di tanah ini. Tidak ada tempat bagi penguasa yang zalim di dunia maupun di akhirat. Kau telah mencabut nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak berdosa. Sekarang, tunggulah balasan yang akan datang." Herodes terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Apa yang telah kulakukan?" bisiknya. "Apakah ini balasan atas perbuatanku?" Tak lama setelah mimpi-mimpi buruk itu, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat di kerajaan Herodes. Rakyat mulai memberontak, tidak puas dengan kekejaman penguasa mereka. Keadaan politik semakin kacau, dan musuh-musuh Herodes mulai menggerogoti kerajaannya. Satu persatu, wilayah-wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan lawan. Di saat yang sama, penyakit mulai menggerogoti tubuh Herodias. Wajahnya yang dulu cantik dan angkuh mulai memudar, digantikan dengan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya menjadi lemah, dan ia merasakan penderitaan yang tiada henti. "Kenapa ini terjadi padaku?" rintih Herodias suatu malam, ketika tubuhnya tak lagi kuat berdiri. "Aku hanya ingin kekuasaan. Aku hanya ingin tetap berkuasa." Namun, tidak ada jawaban yang datang kepadanya. Rasa sakit semakin meningkat setiap hari, seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Herodes juga mengalami nasib serupa. Ketika kerajaannya mulai hancur, ia menderita penyakit yang menyakitkan. Dalam hari-hari terakhir hidupnya, ia merasakan penderitaan fisik yang luar biasa, seolah-olah azab dari langit telah turun ke atasnya. Herodes mengingat kembali kata-kata Zakaria dalam mimpinya, dan ia tahu bahwa penderitaannya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman yang telah dilakukannya. Herodes meninggal dalam kesepian, dihancurkan oleh penyakit dan rasa bersalah.
Herodias yang selalu mencari kekuasaan juga mati dalam penderitaan. Azab yang menimpa mereka bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Mereka dihantui oleh dosa-dosa mereka hingga akhir hayat mereka. Suatu pagi yang cerah di pegunungan Palestina, Nabi Isa sedang berdoa di tempat yang sunyi. Dia berdiri menghadap langit, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, wahyu datang kepadanya membawa kabar duka yang mendalam. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan wajah penuh kesedihan. "Ya Isa, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku datang dengan berita yang berat di hatiku," ujar Jibril. Nabi Isa menatap Jibril dengan tenang, meski hatinya mulai merasakan firasat yang buruk. "Apa yang terjadi, Jibril? Mengapa wajahmu dipenuhi duka?" Jibril menundukkan kepalanya sejenak, lalu berkata dengan lembut namun pasti, "Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dua hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibunuh oleh tangan-tangan manusia yang zalim." Mata Nabi Isa melebar, hatinya bergetar. Ia merasa kesedihan yang mendalam, seperti luka yang tak terlihat namun sangat nyata. "Zakaria, Yahya," bisiknya dengan suara gemetar. "Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan kejahatan yang begitu besar?" Jibril melanjutkan, "Mereka mati karena membela kebenaran. Zakaria dibunuh oleh penguasa yang takut pada pengaruhnya, dan Yahya dibunuh karena menentang dosa yang dilakukan oleh Herodes dan Herodias. Keduanya menolak tunduk kepada kekuasaan manusia yang lalim, dan mereka membayar harga dengan nyawa mereka." Nabi Isa menunduk, air mata menggenang di matanya. "Nabi Yahya, sepupuku, saudaraku. Aku tahu ia selalu teguh dalam membela kebenaran. Dan Zakaria, pamanku yang bijaksana, telah mengorbankan segalanya demi risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Isa menarik napas panjang, menahan rasa sakit yang menghimpit dadanya. Mereka telah pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dunia ini kehilangan cahaya besar. Jibril mengangguk. "Benar, wahai Isa. Namun ingatlah, mereka tidak mati sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan tempat yang mulia bagi mereka di akhirat. Mereka hidup dalam kedamaian abadi, dan kematian mereka adalah kesyahidan yang agung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Isa berusaha menenangkan dirinya. Dengan suara yang dipenuhi rasa hormat dan cinta kepada kedua nabi tersebut, dia berkata, "Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima mereka dengan kasih sayangnya. Namun hati ini tetap terluka mengetahui bahwa manusia bisa begitu zalim terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi pada dunia ini, Jibril? Mengapa manusia terus memilih jalan kegelapan?" Jibril menjawab dengan suara yang lembut namun penuh dengan kebenaran. Manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak yang terjerumus dalam tipu daya dunia. Namun jangan khawatir, wahai Isa, karena para nabi selalu diutus untuk mengingatkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang beriman tanpa bimbingan. Kau, Isa, adalah cahaya bagi mereka. Engkau harus terus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dunia penuh dengan kegelapan. Nabi Isa menatap Jibril dengan mata yang kini dipenuhi tekad. "Aku akan terus melanjutkan tugas ini. Meskipun Yahya dan Zakaria telah gugur, kebenaran yang mereka suarakan tidak akan pernah mati. Aku akan berjalan di jalan yang sama, mengajarkan tauhid, kasih sayang, dan keadilan kepada umatku. Dunia ini mungkin berbalut kekerasan dan kejahatan, tetapi aku akan membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari terakhirku." Jibril tersenyum tipis, menyaksikan keteguhan hati Nabi Isa. "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, wahai Isa. Jangan pernah ragu, karena rahmat-Nya selalu menaungimu." Beberapa waktu setelah itu, Nabi Isa mengunjungi tempat-tempat di mana Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dahulu berdakwah. Setiap kali ia berdiri di tempat-tempat tersebut, ia bisa merasakan kehadiran mereka, seolah-olah pesan kebenaran yang mereka sampaikan masih bergema di udara. Dengan suara penuh kelembutan dan kasih, Nabi Isa sering berbicara kepada murid-muridnya tentang kesyahidan kedua nabi tersebut. "Yahya adalah orang yang tidak pernah takut pada kebenaran," kata Isa kepada para pengikutnya di suatu hari. "Ia berbicara meskipun dunia menentangnya. Ia adalah cahaya di tengah kegelapan.
Begitu pula Zakaria yang tidak pernah menyerah meskipun usia dan kekuatan fisiknya mulai berkurang. Mereka berdua adalah teladan bahwa kita harus tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun bahaya mengintai dari segala penjuru. Para pengikut Nabi Isa mendengarkan dengan penuh perhatian, terinspirasi oleh keteguhan hati Yahya dan Zakaria yang diceritakan oleh nabi mereka. Mereka tahu bahwa perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali penuh dengan ujian, tetapi mereka belajar bahwa kesyahidan bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan abadi yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa melanjutkan dakwahnya dengan semangat yang semakin besar, bahkan setelah kehilangan dua nabi yang sangat ia cintai. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meneruskan cahaya kebenaran, sama seperti yang telah dilakukan oleh Yahya dan Zakaria. Meskipun ancaman dan bahaya selalu mengintai, Nabi Isa tetap teguh karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba-hambanya yang beriman.